Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 30 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Timotius pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia, berkat, pemeliharaan yang sungguh nyata kami alami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan kami mau hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus bertekun dalam pembelajaran firman-Mu. Kau mampukan supaya kami dapat memahami firman Tuhan, serta dapat menggenapinya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. 1 Timotius pasal 2 ini yang menjadi bahan perenungan di ayat 8 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika di dalam ayat sebelumnya Rasul Paulus menasihatkan tentang isi doa, maka kali ini Paulus juga melengkapinya dengan menjelaskan tentang sikap doa dan ibadah yang benar. Bagaimana itu? Yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan kepada kaum laki-laki agar ketika mereka berdoa, mereka melakukannya dengan tangan yang suci, tanpa amarah dan perselisihan. Ayat 8 mengatakan demikian. Rupanya sering terjadi pertengkaran di antara mereka karena muncul berbagai ajaran sesat dalam ibadah jemaat. Oleh sebab itu Rasul Paulus memperingatkan mereka untuk mempunyai sikap hati yang tenang, hati yang hening, damai, sejahtera, bersih dan berfokus pada saat laki-laki berdoa. Tidak ada gunanya berdoa kepada Tuhan Allah jika mereka masih mencemari diri dengan dosa. Kesucian hidup sungguh-sungguh sangat diperlukan supaya doa-doa yang dipanjatkan berkenan kepada Tuhan Allah. Dan yang kedua, Rasul Paulus juga menasihati kaum perempuan. Perhatian pertama Rasul Paulus adalah mengenai dandanan. Yang dimaksud di sini bukanlah gaya rambut, perhiasan, pakaian, atau sesuatu yang berkaitan dengan penampilan yang kasat mata terlihat di luar. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah hendaknya perempuan berdandan dengan kesopanan, kesederhanaan, dan perbuatan baik. Itu ayat yang 10 menjelaskan demikian. Jadi apa yang mempercantik seorang perempuan bukanlah hal-hal yang lahiriah, melainkan hal-hal yang batiniah, yang rohani. Perhatian yang kedua Rasul Paulus adalah mengenai perilaku. Menurut Paulus ada baiknya perempuan sikapnya menurut
jangan menjadi sok tahu, ayat yang ke-11. Sebab pada zaman itu perempuan menerima ajaran kitab suci melalui ayah atau suaminya. Jadi sikap yang benar saat ibadah adalah berdiam diri. Itu yang dimaksud di dalam ayat yang ke-12. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Apakah sikap kita dalam berdoa dan beribadah sudah benar? Mungkin banyak di antara kita yang masih belum membereskan hidup dan juga hati kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Bahkan kita lebih mementingkan penampilan luar ketika datang beribadah. Kita lupa bahwa Tuhan menghendaki kesucian, kebaikan, dan kepatuhan untuk datang kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mulai membereskan hati kita, berdandan dengan kebaikan dan kesederhanaan, serta berdiam diri di hadapannya, sehingga ibadah dan juga doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan berkenan kepadanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami firman Tuhan, supaya kami beribadah dengan benar, bukan dengan penampilan yang menarik mata manusia, tetapi berdandankan kesucian, kebaikan, dan kepatuhan, sehingga hidup kami berkenan, baik ketika kami berbakti kepada Tuhan, maupun juga ketika kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memeteraikan firman Tuhan dalam hati kami, dan Roh Kudus menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.